Perkenalkan, nama saya Vinza Aurelia dengan NIM 682020-030 dari kelas SEF, dan saya berasal dari kelompok Peperium. Perkenalkan, nama saya Ordi Adika Tantra dengan NIM 682020-063 dari kelas Sistem Enterprise F. Saya berasal dari kelompok Peperium. Perkenalkan, nama saya Anastasios Carcanglis dengan NIM 6820201330 dari kelas SEF dari kelompok Peperium. Perkenalkan, nama saya Arya Krisna Nawanda dengan NIM 68202139 dari kelas SEF kelompok Peperium. Saya Sylvester Sadi, NIM 682020-702 dari kelompok Peperium, kelas Sistem Enterprise F. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Peperium. Nah, yang pertama, apa itu Peperium? Nah, Peperium itu merupakan sebuah perusahaan atau manufaktur kertas. Dan mengapa kelompok kami menamainya dengan Peperium? Karena Peperium itu merupakan singkatan dari Paper with Premium Quality, yang dimana nanti barang produksi akan memakai bahan-bahan yang berkualitas premium, sehingga barang produksi kami itu memiliki kualitas tinggi, jadi bisa dibilang premium. Nah, untuk lebih lanjut tentang Peperium, simak videonya ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klien atau perusahaan milik kelompok kami. Perusahaan kami yaitu Peperium. Nah, di sini saya sudah membuka Adobe Pierre, lalu kita masuk ke sistem admin, lalu ke client roles, lalu kita klik client. Nah, di sini ada ya Peperium, lalu deskripsinya yaitu Peperium merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi berbagai barang dari kertas. Di sini kami juga punya email, itu admin@peperium.com. Dan di sini saya akan flashback sebentar pada saat saya membuat perusahaan di initial client setup. Nah, di sini saya sudah punya screenshotnya. Nah, di sini namanya tentu Peperium. Lalu saya juga mempunyai kantor pusat, lalu adminnya kita beri nama Peperium admin, untuk user Peperium user. Mata uang yang kita gunakan itu rupiah karena kita ada di Indonesia. Nah, perusahaan kami itu ada di Salatiga, tepatnya itu di Jalan Kemiri nomor 1 Salatiga. Untuk kode pos sendiri itu 50711. Nah, di sini juga saya tidak lupa untuk memasukkan CSV dari kakak Asdos kemarin. Mungkin begitu penjelasan singkat tentang klien atau perusahaan kelompok kami, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melihat user and roles serta departemen pada perusahaan Peperium. Yang pertama, untuk melihat user and roles, kita akan klik di bagian sistem admin ini, lalu klik yang general rules, security, lalu kita pilih yang user. Nah, pada bagian sini kita bisa melihat list user yang ada pada perusahaan Peperium. Ada Aurelia, Krisna, Ordi, Pino, dan Tasos. Lalu sini ada bagian admin, Peperium user, serta super user dan sistem. Kita akan perbesar di Aurelia, lalu di setiap user kami mengisi di bagian name, search key, description, email address, user, pin, title, phone, fax, serta password dan birthday. Bisa dilihat Aurelia deskripsinya merupakan kepala HRD. Lalu di sini search key-nya juga Aurelia, passwordnya ini sama seperti search key. Lalu di bagian user roles-nya ini dituliskan Peperium user. Untuk warga assignment-nya ini bisa dilihat. Jadi setiap user di perusahaan Peperium ini kami memberi kontrak kerja selama 10 tahun.
dari tanggal 28 September 2021 sampai 28 September 2031 dengan deskripsi kontrak kerja selama 10 tahun. Lalu ORG aksesnya, karena Aurelia ini bagian kepala HRD, jadi organizationnya itu atau yang bisa diakses hanyalah HRD saja. Nah, untuk user selanjutnya adalah Krishna. Krishna merupakan kepala bagian quality control. Jadi di sini juga diisi email address, user bin, title, prefix, serta password dan birthday-nya. Untuk user roles-nya Krishna ini merupakan Paperium user. Lalu org assignment-nya juga sama 10 tahun dari tanggal 28 September 2021 sampai 28 September 2031. Lalu org aksesnya ini merupakan quality control karena dia merupakan kepala dari bagian quality control. Lalu untuk user yang selanjutnya adalah Ordi. Ordi merupakan kepala bagian keuangan. Dengan user roles-nya adalah Paperium user, lalu org assignment-nya juga 10 tahun, sama seperti user-user yang tadi dari tanggal 28 September dari tahun 2021 sampai 2031. Lalu org aksesnya karena Ordi melakukan bagian keuangan, jadi ditulis sini bagian keuangan saja yang bisa dia akses. Untuk user selanjutnya adalah Pino. Pino merupakan kepala bagian pemasaran. Dengan user roles-nya Paperium user, org assignment-nya dari tanggal 28 September 2021 sampai 28 September 2021 dengan kontrak kerja selama 10 tahun, dan org aksesnya hanya bisa mengakses bagian pemasaran saja karena Pino merupakan bagian pemasaran, kepala bagian pemasaran. Lalu untuk user yang terakhir adalah Tasos. Tasos merupakan kepala bagian gudang dengan user roles Paperium user, dan org assignment-nya 10 tahun juga seperti yang tadi dari tanggal 28 September 2021 sampai 28 September 2031 dengan org aksesnya merupakan bagian hanya bisa mengakses bagian gudang saja. Itu tadi yang user and role. Selanjutnya kita akan masuk ke yang departemen. Untuk melihat yang departemen, kita harus melihat di bagian sistem admin, lalu organization rules, lalu kita klik yang organization. Nah, ini bisa dilihat list departemen yang sudah kita buat di perusahaan Paperium. Ada kantor pusat, gudang, pemasaran, quality control, keuangan, dan HRD. Jadi kita langsung lihat ini bagian gudang, deskripsinya tempat penyimpanan hasil produksi. Pemasaran merupakan bagian pengelolaan pemasaran barang Paperium. Quality control merupakan bagian quality control perusahaan Paperium. Keuangan merupakan departemen keuangan adalah bagian pengelola keuangan Paperium, serta HRD mengelola SDM di Paperium. Di sini kita juga memberikan penjelasan mengenai alamatnya, alamat setiap organisasi. Yang pertama kita lihat yang gudang dulu. Gudang berada di Jalan Kemiri nomor 3 Salatiga. Lalu untuk pemasaran berada di Jalan Kemiri nomor 4 Salatiga. Quality control berada di Jalan Kemiri nomor 5 Salatiga. Lalu keuangan berada di Jalan Kemiri nomor 2 Salatiga, serta HRD berada di Jalan Kemiri nomor 3 Salatiga. Sekian untuk user and role serta departemen. Ya, sekarang kita akan melanjutkan penjelasan ke bagian bisnis partner untuk perusahaan Paperium. Oke, untuk bisnis partner sendiri di Paperium kita memiliki beberapa bisnis partner yang tergolong dari supplier, pelanggan, dan karyawan. Untuk supplier itu vendor, pelanggan itu customer, dan karyawan itu employee. Kita memiliki 10 vendor, 10 customer, dan 20 karyawan. Oke, untuk penjelasannya satu persatu, mulai dari vendor pertama yaitu PT Kayu Jati Belanda. Dengan aturan seperti ini, dan yang PT Kayu Jati Belanda terletak di Kota Bantul. Untuk selanjutnya ada CV Dwipa Mandiri Bersama, berlaku sebagai vendor juga, terletak di Semarang, Jawa Tengah. Lalu ada CV Istana Kayu Sukses Makmur, adalah perusahaan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah juga. Kemudian selanjutnya ada PT Korindo Arya Bimasari, perusahaan yang terletak di Jakarta Selatan. Lalu ada PT Kutai Timber Indonesia, perusahaan yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur.
Lalu ada PT Kayu Lapis Indonesia, perusahaan yang terletak di Kendal, Jawa Tengah. Ada PT Muncur Timber untuk vendor selanjutnya, yang terletak di Kota Medan. PT Mutu Hijau Indonesia, yang terletak di Jakarta. CV Kayu Rimba, yang terletak di Kota Pasuruan. PT SLJ Global Tbk, yang terletak di Jakarta Selatan. Untuk vendor sendiri, kami memilih vendor untuk suplai bahan baku kami, yaitu kayu untuk pembuatan kertas. Dan semua perusahaan-perusahaan tadi adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan kayu untuk pembuatan kertas dengan kualitas yang kami inginkan. Lanjut ke bisnis partner jenis kedua, yaitu untuk customer. Saja ada PT Penerbit Erlangga sebagai customer. PT Penerbit Erlangga sendiri adalah salah satu penerbit buku terbesar di Indonesia, yang kantornya terletak di Jakarta. Selanjutnya ada CV Grafika Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan percetakan di Indonesia yang terletak di Solo. Kemudian ada toko buku Gramedia, salah satu toko buku paling populer di Indonesia. Kami mengambil kantor pusatnya yang ada di Jakarta. Lalu ada PT Gramedia Pustaka Utama, yang merupakan salah satu penerbit buku yang terkenal juga, yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group, yang terletak di Jakarta. Lalu ada toko buku Kinokuniya, adalah toko buku besutan dari Jepang yang sekarang sudah masuk di Indonesia dan baru hanya ada di Jakarta. Ada PT Kompas Media Nusantara, yang merupakan penerbit koran Kompas yang kantornya sekarang terletak di Jakarta. Ada toko buku Periplus, yang merupakan toko buku importir terbesar di Indonesia, kantor pusat terletak di Jakarta. Ada PT Primagravia Digital, merupakan salah satu percetakan terkenal di Indonesia yang sekarang terletak di Jakarta. Ada Snappy Digital Printing, juga merupakan percetakan besar di Indonesia. Toko buku Togamas adalah toko buku yang terkenal di daerah Jawa Timur, karena awalnya juga berdiri ada di Kota Malang. Dan itu untuk semua customer dari perusahaan Paperium. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang employee. Di sini saya sudah membuka Adembiar milik saya. Lalu kita akan ke bisnis partner. Nah, di sini kami memiliki 20 orang yang bekerja untuk Paperium. Employee sendiri merupakan pegawai atau karyawan. Nah, di sini kami memiliki list nama untuk karyawan itu ada Andreas, Bagas, Benny, Filipus, Joni, Lukas, Marcel, Marzia, Michael, Nicky, Samuel, Sean, Tommy, Valens, Anastasia, Bambang, Devina, Elliot, Erika, dan yang terakhir ada Gaby. Dan total employee-nya itu sudah 20. Gitu. Nah, untuk employee-nya sendiri kita juga sudah setting, sudah kita centang untuk employee, lalu location-nya juga sudah kami isi semuanya, dan juga phone-nya juga sudah. Ya maaf. Dan itu tadi penjelasan singkat tentang employee yang ada di Paperium.
Selanjutnya untuk produk dari Paperium, kita memiliki beberapa produk. Di sini kita sudah melist produk HVS A4, HVS F4, lalu binder A5 bergaris, binder A5 kotak, binder A5 titik, buku gambar A5, buku gambar B5, buku tulis A5, buku tulis B5, folio, dan kertas gambar. Nah, untuk di sini saya contohkan di produk kertas HVS ini sudah mengisi, kita sudah mengisi HVS A4 serserinya, untuk name-nya juga, deskripsinya sudah sudah. Untuk produk kategorinya sudah kita set ke produk kertas HVS. Nah, di sini kita memiliki produk buku, kertas daur ulang, kertas folio, kertas gambar, dan kertas HVS. Tas kategorinya standar, uangnya each, produk type-nya ke item. Nah, di sini lokatornya kita ke gudang penyimpanan, sudah kita buat. Lalu untuk ini kita setnya ke slot, bukan per case, karena kita membuat produk tersebut bukan reseller. Nah, untuk price-nya kita sudah men-set untuk price list versinya di 28 September. Untuk list price-nya atau harga yang tertera di barang adalah 48.500, standar price atau yang list price yang dikurangi adalah 43.650. Sedangkan untuk limit price atau batas harganya jika pembelian barang di harganya di bawah limit price, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Itu kita set ke 40.000 di HVS A4. Selanjutnya untuk price list skema, kita sudah men-setnya, kita menambahkan ini daftar harga untuk pelanggan Paperium. Dan di sini sudah kita buat nama dan deskripsinya. Lalu valid from-nya itu kita set ke 13 September 2021. Jadi harga ini berlaku mulai tanggal berapa itu sudah kita set. Lalu diskon type-nya kita price list. Untuk skema lain kita set ke sequence-nya ke 10. Lalu tambahan untuk list price-nya, jika membeli barang dari kami itu 5. Untuk tambahan dari standard price itu 3. Untuk limit price itu tambahnya 1. Selanjutnya untuk price list, kita sudah menyeting untuk harga ini dimulainya per tanggal berapa itu kita set ke 13 Oktober 2021. Lalu untuk kurensinya kita ke IDR atau rupiah. Lalu ke versionnya kita setnya ini mulai jam berapa, tanggal berapa itu 13 Oktober 2021 jam 12. Deskripsinya sudah kita set juga. Untuk price list skema kita pilih yang daftar harga untuk pelanggan Paperium yang sudah kita buat tadi. Untuk base price listnya sudah kita set ke 28 September. Untuk valid from-nya kita samakan ke name-nya, jadi ke 13 Oktober. Untuk selanjutnya diskon skemanya kita sudah membuat dengan nama diskon pelanggan dengan potongan 10%. Lalu kita sudah men-setting deskripsinya juga. Untuk diskon type-nya kita ke flat persen, sudah kita set. Lalu untuk flat diskonnya kita set ya sama dengan namanya 10%. Sudah. Sekian presentasi perusahaan yang kami buat di Adempier. Mohon maaf jika dalam presentasi tersebut ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sampai ketemu di presentasi lainnya atau berikutnya. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Vinca Aurelia dengan NIM 682020 dari kelas SEF, dan saya berasal dari kelompok Peperium. Dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput barang baru dan juga memberi harga pada produk tersebut. Yang pertama, kita tentunya buka Adempier kita dulu. Di sini saya sudah buka. Lalu kita masuk ke material management, lalu material management rules, dan selanjutnya kita pilih produk. Nah, di sini karena kita akan menginput barang baru, maka kita klik new record. Nah, di sini kita pertama akan mengisi search key, name, description, dan komen terlebih dahulu. Di sini saya punya barang kertas koran. Langsung saja kita isi kertas koran, description-nya, dan komennya itu Nah, setelah sudah mengisi kertas koran, deskripsinya kertas koran dan komennya, kita bisa ke produk kategori. Nah, di sini karena kertas koran, dia masuknya ke kertas daur ulang. Selanjutnya ada berat itemnya, karena di sini 1 kilo, jadi kita pakainya 1. Nah, selanjutnya di sini kan purchase-nya tercentang. Nah, karena kita produksi sendiri, maka kita hilangkan purchase-nya, lalu sold-nya tetap, karena kita akan menjual dan kita tidak membeli. Selanjutnya ada locator. Nah, locator ini kita bisa new record, lalu warehouse-nya itu di gudang penyimpanan. Nah, di sini kita setting AE1. Lalu kita oke, selanjutnya kita bisa save. Nah, jika sudah, kita langsung mau membuat price-nya atau harganya untuk kertas koran. Kita langsung pergi ke price, lalu kita new record. Setelah itu kita pilih price list version-nya, memakai yang tanggal 28 kemarin. Lalu untuk price list-nya saya itu ada di 38.000. Kita klik sama dengan, lalu untuk standard price-nya ada di 36.000, dan yang terakhir limit price-nya itu ada di 32.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung save saja di sini. Dan itu dia tadi praktek individu untuk menginput barang baru dan juga memberi harga kepada barang tersebut. Sekian dan terima kasih. Malam, teman-teman. Nama saya Ardiadika Tantra dengan NIM 68202063. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diskon skema. Langsung saja, setelah kita login, kita ke material management, lalu ke material management rules, lalu ke diskon skema langsung. Nah, di sini saya menyontohkan dari perusahaan kelompok kami, yaitu Peperium. Nah, misal kita akan membuat diskon lagi, maka kita tinggal membuat dengan cara new record, lalu kita agree to goal. Nah, di organization kita set ke kantor pusat, namanya kita set ke diskon untuk pelanggan dengan potongan, kita contohkan ke 1% gitu ya, 1%. Kita samakan saja. Perusahaan Peperium dengan potongan
Nah, setelah itu kita set diskon type-nya ke flat percent. Lalu kita setting juga flat diskonnya kita tentukan sesuai dengan nama diskon skemanya tadi. Berhubung ini diskon untuk pelanggan dengan potongan 1%, kita set ke 1%. Kita klik sama dengan. Setelah kita setting semua, kita klik logo disket untuk save. Nah, di sini sudah masuk diskon skemanya. Nah, untuk menggunakan diskon skema ini, kita menuju ke business partner dengan cara klik sistem partner relation, lalu ke business partner rules. Nah, di sini kita ke business partner. Kita klik centang. Nah, di sini ada beberapa pelanggan yang sudah kita list. Misal kita mau memberi diskon ke buku Gramedia ketika melakukan pembelian. Nah, kita langsung di toggle, kita ke customer. Nah, di sini sudah ada price list dan diskon skemanya. Diskon skema kita bisa setting dengan klik tanda panah ini, lalu pilih diskon skemanya tadi. Nah, berhubung tadi kita sudah membuat diskon skema yang untuk pelanggan dengan potongan 1%, kita klik. Nah, untuk setelah menyeting diskon skema, kita klik save. Nah, sudah. Begitu saja untuk setting diskon skema di sistem ADMPR. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Arya Krisnawanda dengan NIM 68202139, dan di sini saya akan menunjukkan praktek pembuatan bisnis partner. Langsung saja dimulai. Kita buka bisnis partnernya. Untuk yang pertama saya akan membuat employee terlebih dahulu. Langsung saja new record. Employee akan saya beri nama Harry, maka search key-nya juga Harry. Untuk description, pegawai dari perusahaan Paperium. Untuk credit status kita beri no credit check. Business partner group kita masukkan employee. Semua sudah terisi, langsung kita save changes. Masuk ke tab employee, kita beri centang lalu save. Langsung kita ke bagian location. Sini kita beri dulu nama Harry. Untuk address saya beri alamat random, Jalan Benoyo nomor 15 Salatiga. Untuk city kita masukkan Salatiga. Zip-nya kita masukkan ID. Untuk zip-nya 50742. Untuk country kita masukkan tentunya Indonesia. Kita centang. Untuk phone 0822 3435 565757 dan save. Berikut untuk pembuatan business partner group bagian employee. Ya, sekarang kita akan melanjutkan membuat business partner selanjutnya, yaitu untuk customer. Di sini kita akan langsung record. Saya beri search key Yudhistira, bikin name PT. Lalu untuk nama bisa langsung klik aja dari sini. Sudah membuat catatan terlebih dahulu agar lebih mudah. Untuk description, pelanggan dari perusahaan Paperium. Credit status, masuk no credit check. Business partner group masuk ke bagian customer. Ya, lalu untuk organization jangan lupa HQ. Setelah sudah kita masukkan, langsung saja save. Masuk ke bagian tab customer. Sini kita centang. Invoice row kita kasih immediate. Delivery row manual. Price list yang paling baru. Harga per tanggal 12 Oktober.
Untuk payment rule, direct deposit. Untuk credit limit sendiri, kita beri 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, sama dengan yang kita langsung ke save change, masuk ke bagian location, record. Di sini kita paste namanya, terus kembali kita copy dari sini. Paste, city tentunya Surabaya, state ID, zip untuk bagian ini itu 60236, country masuk tentunya Indonesia. Font dan teks kita langsung copy dan paste saja dulu. Dan langsung kita save, dan itulah untuk pembuatan bagian customer. Ya, sekarang kita akan melanjutkan membuat business partner yang terakhir, yaitu untuk vendor. Di sini saya akan copy record saja. Meski saya beri Toba, greetings masih PT, nama saya ganti PT Toba Produk Lestari Terbuka. Dengan description tempatkan, tapi sekarang supplier. Oke, dicek. Sekarang untuk kita vendor, itu bisa langsung kita save ke bagian vendor. Payment rule kita langsung dari ship, terus masih standar. Oke, kita ke bagian first, kita paste nama terus satu city masuknya, dan state itu 2021 tapi Indonesia. Dan ini akan masukkan pada phone di berikut, dan save. Sekian untuk tutorial praktek bagian bisnis partner group, bisnis partner dan bisnis partner group. Sekian dan terima kasih. Di kesempatan saat ini saya mau menjelaskan gitu, membuat tutorial gimana sih caranya kalau misalnya kita buat satu user dengan role berbeda di aplikasi Adempia. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama kita login dulu teman-teman. Tunggu sampai ininya keluar, halaman berikutnya keluar, dan isi login. Nah, kemudian kita pilih ke menu sistem admin, kemudian dari general rules, kemudian kita ambil security dan user. Oke, kita ini kemudian akan muncul tampilan awalnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini nggak bisa di apa-apain ya, kita pilih yang ini. Mungkin di monitor kurang kelihatan ya. Nah, kita klik yang namanya menu yang ini, namanya Glidable. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya teman-teman. Mungkin tidak jelas ya ininya tampilannya, tapi di sini kan sudah ada beberapa user, kurang lebih seperti itu. Ada Aurelia, ada Cordy, ada Tino, ada Tassos, dan ada yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah,
Pertanyaannya gimana kalau misalnya kita buat satu user tapi dia itu punya 2 role. Caranya seperti apa teman-teman? Yang pertama kita harus klik ini new record, kemudian kita kasih nama si user itu. Anggap saja namanya Budi, seperti itu. Kemudian untuk search key-nya kita ketik Budi sesuai dengan namanya. Kemudian untuk passwordnya kita copy aja ini dari ininya, kita paste aja di sini. Soalnya si Adempier ini kan case sensitif, jadi besar kecil itu diperhitungkan gitu. Kita copy, kita paste. Kemudian kita bisa atur-atur di sini, misalnya email address-nya misalnya budi@ethereum.com misalnya. Nah, untuk birthday-nya juga ini tanggal lahir ya, misalnya dia lahir tahun 95 misalnya. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri ya untuk title, font, sama teksnya atau seperti itu. Kemudian setelah teman-teman ini otak-atik gitu, kemudian klik save. Nah, setelah itu kita ke post. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini nggak bisa ini juga, klik yang ini tebal juga. Nah, ini sama masih terkunci, harus di record juga. Nah, setelah sini, nah ini kan kita kan mau buat satu user ya, dia punya 2 role, dalam hal ini si Budi ya. Nah, gimana kalau kita buat si Budi ini dia sebagai admin, role-nya di sini admin, tapi dia juga bisa sebagai user. Nah, caranya seperti apa? Nah, yang seperti ini kita save aja teman-teman. Kita save, terus kita record. Nah, di sini kita ganti jadi user, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita save. Setelah dari user roles, kita ke assignment, user assignment. Di sini juga kunci teman-teman, harus seperti di user role ya, harus kita creatable dulu. Ini pun kekunci, harus kita new record. Nah, ini untuk assignment-nya, organization assignment ini maksudnya si Budi ini kerja dalam kurun waktu berapa lama, atau bisa dibilang juga kontrak kerjanya. Nah, misalnya dia dari tanggal 19 2021 sampai tanggal 19 juga 2023 24 lah. Kemudian deskripsi bisa kita tambahkan juga masa kontrak si Budi. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian untuk aksesnya juga sama, kita klik Google, kemudian nah seperti ini. Kemudian kita bisa main-main, mau pilih bagian mana. Soalnya saya sudah buat perusahaannya kurang lebih kelompok gitu ya. Nah, kemudian kita pencet, misalnya kita mau yang HQ, kita save. Oke, setelah itu kita klik yang ini X. Oke, jadi si user ini apakah sudah jadi yang tadi itu si Budi? Kita lihat di mana Budi, nah ini Budi sudah ada. Nah, terjadi kan ini. Kemudian kita cek gitu, si Budi ini si Budi ini apakah dia bisa, dia sebagai user dan sebagai admin bisa atau enggak gitu kan. Nah, ini sebelum kita log out ya, kita lihat dulu. Ini saya masuk sebagai admin ya. Di admin itu contohnya di bagian menu security banyak yang bisa diotak-atik ya. Ini contohnya beberapa menu seperti ini.
Kemudian gimana kalau kita masuk sebagai user, gitu kan? Nah, kita keluar dulu, caranya file, menu yang ini mungkin kurang kelihatan jelas ya di layar, tapi teman-teman bisa klik file, kemudian logout. Nah, kita ganti gitu. Hanya begini. Ini juga sama, kita login. Kita tunggu sampai. Nah, ini kita bisa masuk yang sebagai Budi kan tadi. Kemudian kita lihat di sini. Tadi kan masuk kan sebagai admin yang pertama itu. Nah, kita coba sebagai user. Perubahannya seperti apa? Kita lihat. Kita klik OK. Dan kita tadi ke menu yang tadi, sistem admin, general rules, security, dan ya seperti teman-teman lihat ya, menunya itu tidak sebanyak tadi karena si Budi ini dia login sebagai user. Terus kalau kita ngecek si Budi ini login sebagai admin gimana? Nah, tinggal kita logout lagi, file, kemudian logout, dan kemudian kita login sama, jadi loginnya sama, passwordnya juga sama. Kita tunggu sampai ini tampilan berikutnya muncul. Kemudian ini kan ini role-nya nih, ini kan user. Nah, kita masuk lagi. Oke, kita ke tadi sistem admin, general rules, kemudian security. Nah, beda kan tadi, pilihan menunya nggak sebanyak ini. Jadi kira-kira seperti itu tutorial gimana sih caranya buat satu user gitu, tapi dengan dua role berbeda. Kurang lebih seperti itu. Demikianlah pemaparan dari kelompok Peperium. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman, saya Anastasia Sarjanglis akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat produk kategori pada perusahaan Anda di Adempier, aplikasi Adempier ini. Pertama saya akan menggunakan organisasi kelompok kami yaitu Peperium untuk membuat contoh produk kategorinya. Jadi di sini kita sudah masuk login. Kemudian pada menu ini kita klik yang material management. Kalau kita klik yang material management rules dan kita pilih yang produk kategori. Nah, di sini sudah ada list produk kategori yang sudah dibuat oleh perusahaan kami. Pertama kita akan mengklik yang new record. Nah, di sini sudah ada yang baru, kita besar. Untuk organisasinya kita ganti yang kantor pusat, lalu kita isi name dan search key-nya. Untuk name-nya karena ini kan perusahaan yang berhubungan dengan kertas, jadi saya akan membuat produk kategori yang berhubungan dengan kertas. Misalnya produk kertas koran. Nah, untuk search-nya kita tulis koran. Lalu deskripsinya juga bisa diisi nanti. Lalu jika sudah kita klik save change. Nah, jika sudah kita save, ini berarti akan masuk di sini. Nah, produk kertas koran. Lalu jika kita ingin masukkan produk kategori ini ke suatu produk, kita harus pertama menutup terlebih dahulu sini. Lalu kita relog. Kita logout dulu. Lalu kita login kembali dengan akun yang sama. Oke, di sini kita menunggu sebentar. Kita masuk. Nah, jika sudah di sini, untuk menambahkan produk kategori tadi ke suatu produk, kita klik material management rules, lalu kita klik yang produk sekarang, bukan produk kategori tapi yang produk saja. Ini kita centang saja. Nah, di sini sudah ada list produk yang sudah kita buat di perusahaan kami. Nah, sebagai contoh di HVS A4. Nah, untuk mengganti produk kategori dari suatu produk, kita klik di sini yang produk kategori. Nah, di sini sudah ada list produk kategori apa saja yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada produk kertas koran. Kita coba ganti ke produk kertas koran.
Nah, itu akan otomatis HVS4 ini masuk ke kategori produk kertas koran. Jika sudah, kita coba klik save. Nah, untuk melihat apakah produk HVS4 tadi sudah masuk ke produk kategori atau belum, kita dilihat di bagian produk kategori kembali. Di sini. Kalau kita klik yang produk kategori produk kertas koran, kalau kita lihat assign produk. Nah, di sini sudah ada HVS A4. Jika sudah begini, berarti kita sudah berhasil masukkan suatu produk ke suatu produk kategori yang sudah kita buat. Sekian tutorial mengenai cara membuat produk kategori di Adempier. Terima kasih.